Oke, kembali lagi bersama saya Rizky di channel Web Planets. Di video sebelumnya kita sudah membahas terkait project kita yang authentication, login sama registration untuk di bagian front end. Nah, di video kali ini kita akan membahas tuntas min stack untuk project ini di bagian backend. Tapi sebelum itu, mari kita belajarin sedikit tentang materi di backend ini. Oke, let's go. Oke, backend yang kita pakai adalah Express.js. Nah, what do we need? Sama seperti backend pada umumnya, backend itu tidak berdiri sendiri, dia pasti membutuhkan library yang lain yang bisa memanfaatkan dan memudahkan project kita. Nah, di sini kita membutuhkan Nodemon. Nodemon ini library yang bisa dibilang seperti live server ya. Jadi ketika kita save codingan kita untuk diperbaiki gitu, maka secara otomatis service kita juga akan running ulang gitu. Express ini berarti base dari backend kita. Express.js. Mongoose ini adalah library untuk mengoneksikan ke database MongoDB. Bcrypt ini untuk enkripsi dan dekripsi dari password, karena kita mempunyai field password untuk registrasi sama login. JSON Web Token. Nah, JSON Web Token ini merupakan token untuk authentication ya. Apakah token ini asli gitu atau dia hanya membuat gitu. Lalu yang terakhir adalah CORS. CORS ini untuk enabling bilangnya ya, CORS ya. CORS itu berarti untuk komunikasi juga dari frontend sama backend. Itu nanti kita langsung install ke semua library yang dibutuhkan. Berarti ada 6 library yang harus kita install. Nah, bagaimana struktur dari codingan ini nantinya? Express.js base-nya di app.js. Nanti kita membutuhkan 2 folder, yaitu route sama model. Di route ini akan gue buat out.js untuk membuat endpoint-endpointnya gitu. Ada 2 endpoint berarti ya. Yang pertama sign in, sama yang kedua adalah sign up gitu. Lalu ada folder model seperti DTO untuk di front end. Nah, ini adalah data model.js, gunanya untuk sinkronisasi dari database MongoDB itu menggunakan Mongoose. Oke, mari kita coba. Nah, buat teman-teman, di sini gue sudah ada di repository gue, workspace. Di sini kita akan mulai dari nol juga. Nah, di sini kita akan coba baru bikin folder namanya out untuk API. Nah, kenapa? Karena nanti gue akan mulai dari initialization npm. Di command prompt-nya teman-teman bisa tulis npm init. Tunggu sampai selesai. Nah, package name-nya adalah out API. Oke. Version 1.00. Description repository backend untuk menunjang service sign in dan sign up. Entry point index.js. Oke. Test comment kita langsung aja bikin Nodemon app.js. Ini komen untuk refreshing, auto refreshing gitu. Git repository kita lewatin, keyword juga kita lewatin, author tulis nama teman-teman sendiri, license ISC. Secara otomatis dia akan terbuat package JSON nih. Lalu kalau sudah kita close, kita buka via IntelliJ. Oke, kita sudah di IDE kita IntelliJ. Nah, di sini dia hanya ada package JSON nih. Nah, di sini ini kan namanya tes ya. Kita ganti aja start gitu, biar lebih menggambarkan. Nah, sebelum kita lanjut ke lain-lainnya, ada baiknya kita init git dulu. Gitu. Oke. Sudah terinit. Nah, sekarang kita akan
install library yang kita butuhkan. Yang pertama ada Express, ada Notemo, ada Bcrypt, ada Mongoose, ada JSON Web Token, ada CORS, ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Install. Oke, di sini sudah terinstall 256 package. Kita coba close dan buka. Di package JSON ini sudah ada yang baru dependensinya dan sudah ada node modules. Oke. Nah, di sini kita akan mulai dengan membuat kelas baru ya. Namanya adalah app.js. Don't show again and add. Oke, di sini kita mulai di app.js. Pertama-tama kita harus deklarasi bahwa kita menggunakan Express.js. Kita buat variabel baru namanya Express ya. Require Express. Terus kita buat namanya app ini adalah penggunaan untuk Express. Terus habis itu karena kita menggunakan MongoDB, kita juga kasih const Mongoose ya, untuk deklarasi bahwa kita menggunakan Mongoose begitu. Terus habis itu kita declare Mongo URL kita. Nah, di sini teman-teman penting ya, teman-teman harus punya MongoDB terinstall di aplikasi atau laptop teman-teman kalian. Kalau misalkan teman-teman belum punya, teman-teman bisa install aja, download MongoDB. Di sini pakai MongoDB Kompas gitu, mau MongoDB lokal ataupun cloud itu bebas gitu. Yang penting sesuai dengan URL-nya. Di sini karena sudah pernah saya buat namanya login data gitu. Di sini tinggal dipakai localhost 27017 gitu. Kalau teman-teman juga pakai localhost, tetap ikutin video ini berarti ya. MongoDB localhost. Nah, di sini teman-teman mau bikin apa nih namanya nih? Di sini kan skema yang udah gue buat, folder yang udah gue buat itu adalah login data. Nah, kalau di MongoDB namanya collection ya. Di sini gue mau coba buat out collection. Oke, terus habis itu kita udah selesai untuk yang di sini. Terus kita panggil course require course. Oke. Nah, sekarang kita tinggal pakai ini app.use express.json. Terus habis itu kita app.use course. Terus habis itu kita app.use express URL encoded dengan tambahannya extendednya true. Terus habis itu kita ke Mongoose-nya, mongoose.connect URL. Terus habis itu kita panggil lagi mongoose.connection.on. Nah, ini kita koneksikan, open, terus kita callback
kalau misalkan dia sudah terkoneksi, maka kita coba panggil, kasih konsol kayak MongoDB connected. Congrats. Oke, titik koma. Salah. Titik komanya di sini. Oke, kalau begitu sekarang tinggal kita kasih add listen. Nah, di sini kita mau pakai port berapa? Biasanya kita pakai port 3000 ya. 3000. Kalau misalkan dia dapat error, maka if kalau misalkan dia tidak ada error, kita kasih log apa ya, express.js now is listening on port 3000. Oke. Bebas ya teman-teman mau kasih catch error atau enggak. Kalau di sini gue nggak usah lah ya, kayak begini aja. Nah, terus abis itu karena kita sudah install Nodemon ya, teman-teman di sini bebas nih, bisa pakai Nodemon FJS. Kenapa dibilang FJS? Karena kita pakai FJS di sini nama foldernya, nama filenya, atau teman-teman bisa langsung ke services, add service. Ini kalau teman-teman pakai IntelliJ IDEA ya, ke npm, dia akan ngelihat apa namanya npm apa aja yang bisa di running gitu. Nah, di sini kita langsung ke sini ke package JSON start, kita play. Nah, nanti dia akan otomatis di sini. Gitu guys. Oke, sambil kita nunggu, sekarang kita sambil bikin folder baru. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman udah terinstall MongoDB, dia sudah terkoneksi gitu. Terus dia akan listening ke port 3000. Nah, di sini kita akan buat dua directory, yang satu models, yang satu lagi namanya adalah routes. Nah, kita coba cek ke sini, kita refresh ya. Oh, ini masih belum. Nanti kita sambil apa namanya, kita bikin skemanya ya, mungkin dia langsung bisa pas udah kebuat skema. Oke, di FJS kita tinggalkan dulu, kita ke models, kita buat skema. Kita buat skema, let's say out schema .js. Oke. Sini udah selesai. Sekarang kita tinggal konek-konekin nih. Kita buat skemanya. Const adalah require ke MongoDB. Const juga maksudnya, sorry. Terus kita buat const out schema adalah ini dari Mongoose schema object. Nah, yang dipakai apa aja tadi? Yang di depan ada username gitu kan. Username ini adalah object, tipenya itu adalah string, S-nya gede, jangan lupa. Lalu required-nya true. Terus habis itu ada password object juga, type-nya adalah string. Terus required-nya adalah true. Terus habis itu ada email type-nya juga string, required true. Ini mah kelamaan kayak gini ya, langsung aja untuk copy. Ada email, ada gender, ada date of birth, email, gender, sama ada date of birth. Bentar deh, ini bener gak ya? Ada username, ada password, ada email. Insecure guys, kita lihat front endnya dulu aja. Sign up,
sign up ini di TS nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Iya benar, ada 5. Oke, ini kan udah selesai ya, udah kita bikin skemanya, tinggal kita ekspor dia sebagai modul ya, modul.export. Kita bikin di sini momos.model. Di sini kita kasih namanya bebas nih, namanya apa ya, out skema mungkin, out skema. Nah, out skema yang di sini itu akan menjadi skema di collection MongoDB kita gitu. Ini udah selesai, sekarang tinggal bagian ke routes-nya untuk membuat endpoint-endpointnya ya. Nah, di sini kan kita mau bikin endpoint ya di routes ini kan. Let's say kita kasih nama out service ya, .js. Oke. Sekarang kita tinggal buat aja. Apa yang kita perlu di sini? Pertama, kita const express require ke express. Terus habis itu kita perlu router express.router. Terus habis itu kita memerlukan decrypt untuk dekripsi si password kita. Decrypt. Terus habis itu kita perlu, nah ini si pemeran utamanya JWT, require ke JSON web token. Ini udah. Nah, terus sekarang kita panggil si skema yang tadi udah kita buat nih, const out skema require ke model out skema. Terus habis itu kita buat ini ya, secret key ya. Secret key ini digunakan untuk nantinya buat pembanding, untuk ngedecrypt gitu. Asal-asal aja guys, bebas-bebas. Oke, ini udah. Sekarang tinggal kita eksekusinya si router ini kan kita butuh 2 endpoint ya, untuk login 1 sama untuk registration 1, berarti ada 2. Yang pertama kita membutuhkan router.post gitu ya, dengan path-nya let's say sign in, biar sama aja kayak di front end. Nah, terus di sini kita kasih async request respond sama next. Cuman nextnya perlu nggak ya? Nggak perlu, gini aja. Terus kita callback. Nah, kenapa di sini kita pakai async? Karena kita mau pakai konsep dia menyimpan dan berkomunikasi secara ke MongoDB dan ke frontend secara asing gitu. Nah, untuk menggunakan asing ini kita membutuhkan satu keyword namanya await gitu. Karena kalau misalkan kita nggak pakai await, dia nggak bakal bisa asing gitu. Pertama kita membutuhkan const email. Kenapa const email? Karena kan sign in ini hanya butuh 2 parameter, yaitu email sama password. Request body email, ini 1 sama password, right, body password. Ini udah. Sekarang kita kasih await di sini. Awaitnya ke mana? Awaitnya ke out skemanya gitu. Kenapa? Karena ini mau login kan. Login itu kan berarti kita mencari data yang sudah ada di MongoDB gitu. Ada apa enggak gitu, kita find one. Kalau misalkan nggak ada, ya udah kita lempar error gitu. Out skema kita find one. Nah, find one dengan apa? Parameter yang mau kita cari, email.
itu, terus habis itu then kalau misalkan ketemu kita buat variable baru, let's say user access. Ini kita callback, terus habis itu kita coba cek dulu ya, log user access, coba begini. Nah, kalau misalkan ternyata user access itu benar-benar ada dan dia memiliki ID, dia begini bentukannya ._id kalau di MongoDB, maka nah sekarang tinggal tugasnya sih bcrypt. Kenapa? Karena email kan sudah diambil untuk sebagai find one nya. Sekarang passwordnya untuk apa? Passwordnya untuk di decrypt dan dicek itu sama apa enggak. Itu ya, tinggal kita kasih bcrypt.compare, kita compare apa? Password dengan si user existed .password itu. Terus habis itu kita kasih request respon lagi. Jangan request respon, kita bikin error sama respon biar beda begini. Terus habis itu harusnya dia nggak, bukan callback, dia kalau misalkan dia nggak error ya. Terus habis itu pertama kita kasih kalau misalkan ada respon. Apa yang mau dikerjakan di sini? Kita mau nge-sign ke JWT untuk ini loh, ada user dan inilah token yang mau dibawa gitu. JWT.sign gitu. Nah, apa aja? Di sini ada objek ya. Kita perlu di sini ID, user access.id. Terus habis itu kita perlu email. Terus habis itu kita perlu yang namanya secret key. Secret key untuk apa? Secret key yang tadi gue bilang ya. Yang pertama buat decrypt, sama yang satu lagi untuk hash key-nya. Secret key. Bukan di sini. Berarti di sini secret key. Terus habis itu kita tentukan token yang kita mau ini expires in berapa lama. Let's say 1 jam lah misalnya. Nah, udah kan. Terus habis itu baru kita kirim respon ke depan, ke front end. Res.json itu apa yang mau kita kirim, bebas ya ini ya, mau ngikutin boleh enggak gitu juga nggak apa-apa. Gue mau bikin statusnya oke. Terus gue mau bikin data yang akan dikirim ke depan itu ada token sama ada usernya itu sendiri sama ada response. Nah gitu. Oke, kalau udah selesai baru kita bikin kalau si user ini ternyata fake atau palsu, tapi dia bukan error gitu, dia koneksinya berhasil cuman nggak ada user gitu. Kan nggak ada user, ciri-cirinya tidak ada ID-nya gitu. Maka kita langsung balikin ke depan, statusnya tetap oke, tapi datanya tidak memiliki autotoken, dia hanya user access sama respon. Nah, kenapa kita nggak balikin user access? Karena kan MongoDB kan unrelational, berarti apa yang dimasukkan itu juga yang dikeluarkan gitu loh istilahnya. Nah, udah selesai, baru kita catch error. Di sini ada dan itu dia nutup ke mana ya? Nutup ke sini. Catch error. Nah, kita bikin begini. Sorry, dapatan. Kita langsung kirim ke depan.
statusnya adalah error, datanya adalah 0. Ini aja. Nah, udah selesai. Satu endpoint sudah kita create secara, ya harusnya benar sih gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya buat kita ngetes endpoint yang udah kita buat gitu. Nah, caranya kita kembali ke app.js ya. Terus habis itu kita di sini app.use. Nah, sekarang bebas nih teman-teman mau pakai apa. Ini tuh istilahnya sebelum ke endpoint kita kasih slash apanya dulu gitu. Let's say kita mau bikin namanya API lah ya, API gini. Nah, terus habis itu kita ngarah ke, kita belum buat variabel ya, sorry. Const app out URL require ke routes service biasa. Nah, tapi ada yang lupa nih. Di sini kita belum kasih modul export. Tuh. Modul.export sama dengan router. Ini akan kita ekspor keluar. Istilahnya kan kayak begitu. Nah, ini udah, require yang udah, API ke out URL. Oke, selesai. Satu endpoint selesai. Sekarang tinggal kita coba. Kita buka Postman ya. Nah, di sini kemarin udah gue buat salah satunya. Ini kita coba bikin yang baru. Di sini kita bikin post HTTP localhost 3000 API sign in. Kita kasih body di sini wrong JSON. Bentuknya ada yang pertama email, let's say, sama password. Nah, karena ini belum tercreate, seharusnya dia malah membalikan si data yang tidak, nah gini nih, user null gitu, karena kan dia tidak ada data yang tercreate di MongoDB-nya gitu. Kita kan belum buat si endpoint untuk registration-nya gitu. Oke. Jadi harusnya ini error. Oke. Sekarang kita balik ke outScamer, bukan ke outScamer, ke outService lagi. Sekarang kita buat satu endpoint baru untuk si sign up. Kita kasih asing juga, yes, kita callback. Ini register karena dia membutuhkan lebih dari 2 variabel, maka di sini gue mau inisiatif dia sebagai payload atau objek. Const register body misalkan ya, adalah sebuah objek gitu. Pertama ada username, rec body username, terus ada email, rec body email, terus ada password, rec body password, terus ada gender, rec body gender, terus ada apa lagi, date of birth, rec body DO. Nah, terus kan udah selesai kan, ini kita format. Terus kita mau enkripsi password.
let's say kita mau buat salt, nama variabelnya await si backgrip untuk si echo backgrip benar dot gain salt gitu, gain salt sebanyak 10 kali. Nah terus habis itu kita nunggu dia untuk hash. Nah apa yang di hash yaitu si password dengan menggunakan si secret key. Ini kita kasih solve yang tadi udah kita buat di atas, terus habis itu then oke, kita buat misalkan namanya hash password callback kayak begini. Terus habis itu let's say kalau misalkan kita mau lihat nih hash password, gini ya. Terus habis itu kita kasih, kalau misalkan hash passwordnya dia berhasil atau ada, maka legisbody.password akan menjadi si hash password. Kita ganti. Oke, ini udah. Terus habis itu langkah selanjutnya adalah kita mau ke skemanya itu, ke skema MongoDB-nya, auschema.create body, lalu new user gitu ya, kita callback. Kalau misalkan new user ini berhasil terbuat dan dia memiliki user ID, maka kita kasih console log registration complete, kita kasih ini new user gitu. Terus habis itu kita kasih ke depan JSON bentuknya objek statusnya dia oke, sama datanya adalah ya data new user gitu. Oke, ini udah. Terus habis itu kita catch error, tutup di sini. Catch error, kita callback. Kalau misalkan dia ada error maka JSON statusnya error karena TTP 500 harusnya. Datanya kita kasih kosong. Oke, ini udah selesai. Harusnya kita bisa coba ya. Cuman nih lihat aja. Oke, ini sudah terkoneksi. Kita coba close dan kita coba buka MongoDB-nya lagi. Ke-create nggak ya skema kita? Kita connect. Oke, terkonek ya. Out collection dengan namanya out schema. Dia belum ada data di sini. Kita refresh karena belum ada yang kita create. Nah, sekarang kita coba. Oke, kita coba di sini HTTP localhost 3000 API sign up. Tadi kan API sign in ya. Dengan metodenya post, kita kasih body di sininya row, kita kasih di sini JSON, kita kasih di sini objek. Pertama ada username, lupa username-nya kita buat let's say Rizky. Kita kasih email adalah riz@key. Terus kita butuhkan gender male, kita butuh date of birth MMYY ya, DD MMYY ya, 01 1
ini. Terus kita butuh password. Halo, jangan halo deh, Rizky aja. Nah, di sini kita mau close dulu, clear buffer, kita send. Oke, di sini statusnya oke, username-nya sudah ada, passwordnya ini sudah terhash gitu ya dengan bantuan Bcrypt, dan habis itu di sini sudah ada ID-nya nih. Maka kalau misalkan kita refresh di sini, harusnya sudah tercreate satu data. Dan kalau misalkan kita lihat di sini, kita kan tadi ada konsolok ya. Nah, di sini ada hash password. Terus ada registration complete dengan datanya seperti ini. Oke, sekarang kita mau coba kalau dia login. Dia sign in dengan emailnya Rizky, passwordnya Rizky. Rizky. Oke, statusnya oke, datanya sudah ada nih. Ada auto token dari JWT, ada user access. Nah, responnya adalah true. Oke. Berarti dengan begini perjalanan kita di backend sudah selesai, guys. Kita akan bertemu di video untuk mengoneksikan antara front sama backend. Semoga kembali lagi video ini semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalkan ada yang kurang paham atau misalkan ada yang mau tanya, silahkan jangan malu-malu, tanya aja di komentar. Gue akan jawab sebisa gue. Oke, gue Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.